Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Untung. Kok Mas Untung sih? Mas Bobi kok Mas Untung sih? Alhamdulillah untuk Mas rugi. Iya. Emang Mas untung sekarang Pak Ustadz? Harganya naik terus. Iya. Mas Untung. Silakan. Udah Bu Nur ditanyain itu yang di dalam tadi yang nggak mau keluar. Yang tidak mau keluar itu ditanyain sekarang mau keluar nggak? Coba ditanyain Bu Nur. Hah? Oh mau keluar, oh ya. Apa? Oh enggak. Oh. Insya Allah enggak. Iya, mau keluar tapi jangan diapa-apain. Maksudnya jangan di... Oh enggak, insya Allah enggak lah. Itu kan makhluk Allah juga. Walaupun dia dulunya juga galak, ngajak berantem sama suaminya, begitu ya. Terus mau merusak keluarganya Ibu Nur. Iya. Tapi kalau saat ini dia menyerah, saya tetap menggunakan ayat Quran. Kalau musuhmu menyerah, beri dia ampunan. Itu Nabi. Jadi nggak harus jinnya sudah menyerah masih dimaki-maki. Loh yang maki-maki itu ya kan belum selesai. Baru sampai maki-maki, Pak. Iya. Yang maki-maki jin itu ya dia orangnya memang besok di akhirat dimaki-maki sama malaikat juga. Karena memang dia tidak paham. Seperti itu. Oh ya Pak Ustadz, ini juga ada notis tadi bahwa kalau Pak Ustadz menyelesaikan dukunnya, maka orang yang menyuruh dukun akan menyuruh dukun yang cari lagi partner akan baru. cari dukun-dukun yang lain katanya. Nggak, gatel aja. Ada yang keluar aja dari tenggorokan. Jadi nggak apa-apa. Iya. Oke, Ibu Nur, yang di dalam Ibu Nur, kamu biarin Ibu Nur sadar dulu ya. Kamu akan saya bantu keluarkan. Di sini bukan gatel, ada yang Keluar Pak Ustadz. keluar. Bilangnya apa tuh Pak Ustadz? Ya ada atas izin Allah aja nggak apa-apa. Karena manusia kan memang ada jinnya, yang ini jin aja keluar, biarin aja nggak apa-apa. Nah Ibu Nur bangun ya. Bisa berdiri Bu Nur? Boleh. Nah inilah. Jadi jin-jin, walaupun jin tadi jin sihir, dia mau keluar juga. Nah ini kita tetap harus menghormat, Mas. Sama seperti Rasul pada waktu Rasulullah berperang, kalau ada lawannya menyerah, disuruh memberikan ampunan. Kalau lawannya meminta perlindungan, disuruh memberikan perlindungan, agar lawan itu mendengar kalam-kalam Allah sebenarnya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Dengan kelembutan Islam itu Pak Ustadz ya. Islam itu rahmatan lil alamin, haruslah. Ibu Nur boleh maju ke sini? Boleh nggak maju. apa-apa, yuk. Bismillah. Bismillah. Ya. Seperti kan udah mau menyerah Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu keluar ya. Nur, aminkan doa saya. Coba kalau ada, saya mau tanya nih kejujuran dari kamu ya. Serangannya tunjuk di sebelah mana aja. Kamu tempatnya di mana? Di tempat Bu Nur di mana? Kepala. Oke. Di mana aja Bu Nur? Ya, di punggung. Oke. Hati. Oh iya, berarti ada tumbal. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya akan bantu keluarkan. Mantra ini akan saya doain agar Allah menghancurkan mantranya. Saya akan menghancurkan benda-benda sihirnya. Saya akan mendoakan agar dukun dan orang yang menyuruh dukun agar diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Amin.
biarkan Ibu Nur sadar, biar Ibu Nur bisa mengaminkan doa saya ya. Kamu nggak usah ngelawan, tapi kamu ikutin doa saya biar kamu keluarnya nyaman. Ya, lemesin aja. Tangannya. Boleh pemirsa di rumah, kalau ada kasus-kasus mirip Ibu Nur, boleh silakan ikut mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Karena saya berdoanya kepada Allah, bukan pada jin. Pada Allah. Kalau saya punya jin yang di tempat Bu Nur pasti ketawa. Iya. Karena temennya. Wah, jin kok doain jin. Kan gitu ya. Nah, kalau saya doanya pada Allah, jinnya tahu. Itu Ustadz itu nggak main-main. Dia pasti doanya beneran. Karena jinnya juga tahu. Umpama ada orang yang masih menyangka Pak Ustadz pakai jin, nggak apa-apa, orang itu pasti masuk neraka, pasti. Karena kalau saya berdoa kepada Allah, kalau dia menyangka Allah itu jin, dia masuk neraka. Makanya saya mah nggak apa-apa aja, biarin aja. Ya. Ibu Nur aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Nur, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah. Sudah 17 tahun kurang lebihnya Ibu Nur terkena sihir, telur santet dan guna-guna serta tumbal yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nur. Aku mohon kepadamu, jika sakitnya Ibu Nur tersebut disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nur, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa Ibu Nur, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Nur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika sakitnya Ibu Nur disebabkan karena sihir, teluh, santet, guna-guna serta tumbal yang ada di tubuhnya Ibu Nur, ya Allah, baik yang ada di kepalanya Ibu Nur, baik yang ada di tengkuknya Ibu Nur, baik yang ada di dadanya Ibu Nur, yang ada di perutnya Ibu Nur dan di kakinya Ibu Nur, ya Allah, banyak sekali dimasuki mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna serta tumbal. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada di seluruh tubuhnya Ibu Nur. Hancurkan pula mantra-mantra tumbal yang ada di perutnya Ibu Nur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, hancurkan pula ilmu-ilmu dukunnya, ya Allah, yang memantau Ibu Nur kemana saja, ya Allah. Hancurkan ilmu dari dukunnya, ya Allah, yang dipasang di Ibu Nur, yang dipergunakan untuk memantau Ibu Nur setiap saat, ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihirnya, ya Allah. Hancurkan mantra tumbalnya, ya Allah. Hancurkan seluruh ilmu-ilmu dukun yang dipergunakan untuk memantau Ibu Nur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula benda-benda sihir, hancurkan pula benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Nur, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik itu benda sihir yang dikasih darah ayam, ya Allah, maupun benda-benda sihir yang ditusuk-tusuk, ya Allah, maupun benda sihir yang lainnya yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Nur. Hancurkan benda sihir tersebut, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan, ya Allah,
kabulkan doaku untuk Ibu Nur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun yang menyerang Ibu Nur, untuk dukun-dukun yang menyerang Ibu Nur ya Allah, dukun-dukun yang menyerang Ibu Nur dan orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Ibu Nur. Aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, amin. Selamatkan mereka ya Allah, amin, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Nur banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur, hancurkan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW, dan juga hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nur ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, cabutlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Nur yang ada di jantungnya Ibu Nur, yang ada di dadanya Ibu Nur, yang ada di kepala punggungnya Ibu Nur, dan yang menjaga ada di sekitar Ibu Nur. Aku mohon kepadamu, cabutlah mereka semua ya Allah, ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Nur, dan kembalikan ilmu tersebut kepada yang dulu meminta ya Allah. Kembalikan semuanya pada yang meminta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, cabutlah seluruh ilmu sihir, telur santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur, yang ada di kepala, tengkuk, dada, perut, organ kewanitaan Ibu Nur dan juga kakinya Ibu Nur. Cabut semuanya ya Allah, dan keluarkan semua jin yang mengikuti mantra tersebut, dan cabut pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika Ibu Nur membaca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, hanya untuk mengobati, dan jika itu diikuti dengan banyak sekali jin yang mengunci tubuh Ibu Nur, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Nur ya Allah, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Nur ya Allah, kembalikan mereka pada tempatnya masing-masing ya Allah, karena Ibu Nur salah dalam berniat ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan keluarkan pula mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Nur, dan juga keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Nur ya Allah yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur, dan hancurkan semua benda-benda gaib, baik sihir maupun benda gaib ilmu yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur ya Allah. Keluarkan semuanya ya Allah, dan hancurkan dari dalam tubuhnya Ibu Nur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Nur ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Nur bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Nur, dan meluruskan tauhidnya di hadapanmu ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal, alhamdulillah ya rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bu Nur, apa yang dirasakan sekarang? Enakan? Kepalanya, punggung, perut, dada, semua enak? Masih ada berdebar. Masih berdebar? Enggak apa-apa, itu banyak dari ilmu orang tua sebelum Ibu Nur, dari sihir, dari amalannya Ibu Nur sendiri yang banyak sejak dulu, paham ya?
Saya mohon luruskan Saya tauhid. ingin kembali sama Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan istiqomah. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Inilah doa yang terbaik. Bagaimanapun juga ini hidayah. Ibu Nur, walaupun Ibu Nur guru di madrasah, saya mengacungkan jempol. Mudah-mudahan Ibu Nur diselamatkan besok dunia dan akhirat ya Allah Ta'ala. Ya Allah. Kalaupun mau baca Quran, senyumlah. Baca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Ibu Nur sudah paham sekarang. Karena dengan membaca Quran salah dalam berniat, yang datang itu adalah makhluk-makhluk seperti itu. Dan gak akan bisa menyelesaikan. Karena apa? Kalau sihir sudah masuk, ada yang bisa mengeluarkan, kecuali orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan. Insya Allah. Ibu Nur, teruskanlah, luruskan tauhid, sebarkan tauhid ini kepada murid-muridnya Ibu Nur dengan lapang dada. Jangan dengarkan orang-orang yang senantiasa memfitnah, karena semakin Ibu Nur difitnah, semakin dosanya diambil oleh orang memfitnah. Sudah paham sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Enak kan lihat saya, gimana rasanya? Enak. 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 Senyumnya udah lebar, karena wastafel. Mudah-mudahan Ibu Nur dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allah maaf. Amin. Ustaz Nur, terima kasih. Subhanallah. Subhanallah. Bu Nur, atur nuhun. Terus doa kasih rahman kolbu. Mudah-mudahan sehat selalu, dijauhkan dari hal-hal musik. Salam untuk keluarga ya. Silakan kembali ke belakang. Terima kasih. Bu Nur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke TPU atau tanya Pak Ustadz Danu, dan ini ada video pertanyaan dari Jihan Audi. Seperti apa pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Danu, saya Jihan. Nah Ustaz, di sini Jihan mau tanya, akhir-akhir ini Jihan sering insomnia, nggak bisa tidur segala macam, padahal udah kayak dengerin lagu buat tidur segala macam, udah Jihan coba tapi tetap nggak mempan. Tolong solusinya gimana Ustaz? Terima kasih. Dengerin lagu lagi. Sama-sama Jihan. Oh Pak Ustadz, solusi ketika susah tidur padahal sudah mendengarkan lagu-lagu. Gimana itu? Kalau saya sih kalau dengerin lagu, tergantung lagunya, tergantung musik ya. Ini mungkin dengerin musik punk kali, jadi makin melek. Tergantung nyanyinya juga kan? Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kalau ini saya belum tahu secara persis ya, persisnya. Apa tadi insomnia? Insomnia ini kan orang itu masih hanya tahu insomnia itu nggak bisa tidur. Padahal beda ya. Padahal belum tentu tidak bisa tidur beneran. Maksudnya insomnia itu dia memang dari mulai malam menuju pagi, menuju siang, menuju sore, menuju malam lagi, menuju pagi lagi, siang sore itu nggak bisa tidur. Nah itu baru dikatakan insomnia. Tetapi kalau malam nggak bisa tidur, terus sebelum subuh tidur sampai jam 12, jam 1 bangun, kemudian malam ada acara sinetron atau nyanyi atau manggung, kemudian melek sebelum subuh tidur, kemudian bablas jam, itu bukan insomnia namanya. Itu tidurnya Balik-balik memang karena ada kesibukan waktu karena ada kesibukan di malam hari. Nah, yang harus dijaga itu adalah sholat. Kalau memang sholatnya sudah tertib ya, jangan sampai tidur sebelum subuh. Kalau bisa tunggulah sebentar subuh. Setelah subuh silahkan, nggak apa-apa. Kalau ibaratnya ada kita disuruh berzikir sampai matahari terbit, ya itu sunnah istilahnya ya. Boleh itu karena memang sudah sangat capek, boleh, tidak ada persoalan di situ. Silahkan tidur. Allah masih menginginkan karena Allah juga menyuruh. Memang menyuruhnya malam hari itu untuk beristirahat, siang untuk mencari rezeki. Memang itu catatan dari Allah Ta'ala. Tapi karena memang mencari rezekinya malam hari, lah ini saya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang ya kan dompetnya malam hari, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jobnya. Jadi Mbak Jihan Audi, saya belum tahu persis ini begitu apa enggak, tapi kalau Mbak Jihan itu orang entertain, biasanya begitu. Ya, cobalah nanti tidurnya di waktu-waktu setelah sholat aja lah. Saya hanya begitu aja, boleh silakan. Dan itu saya melihat dari wajahnya, saya belum bisa menemukan Mbak Jihan ini insomnia. Dari wajahnya tadi ya. Mohon maaf Mbak Jihan, ini belum bisa tuntas karena memang keterbatasan waktu ya. Kata programming itu
waktunya jangan banyak-banyak, saya ikutin aja. Kalau saya ini Ustaz, kalau nggak bisa tidur langsung ini nyetel lagu begadang jangan begadang tidur. Jadi tahu itu ya, nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Atau kalau saya malah yang bikin nggak bisa tidur lagi kalau dengerin yang nyanyi itu istri, susah tidur tuh. Karena kayak Gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Mbak Udi, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Salah satu ini kita akan kehadiran narasumber wanita juga. Yang kedua, keluhan adalah saat kesurupan reaksinya meraung seperti macan, lidah menjulur seperti ada ular, dan juga ada siluman di dalam tubuh. Dan ular kera. Aduh, Pak Ustadz, Udah lama masalahnya. seperti apa, jangan kemana-mana, tapi selamat kolbu sejuka hati. yang ini ya, karena memang mencari rezekinya malam hari. Lah ini saya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang ya kan dompetnya malam hari, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jobnya. Jadi Mbak Jihan Audi, saya belum tahu persis ini begitu apa enggak, tapi kalau Mbak Jihan itu orang entertain biasanya begitu. Ya, cobalah nanti tidurnya di waktu-waktu setelah sholat aja lah. Saya hanya begitu aja, boleh silakan. Dan itu saya melihat dari wajahnya, saya belum bisa menemukan Mbak Jihan ini insomnia. Dari wajahnya tadi ya. Mohon maaf Mbak Jihan, ini belum bisa tuntas karena memang keterbatasan waktu ya. Kata programming itu waktunya jangan banyak-banyak, saya ikutin aja. Kalau saya ini Ustaz, kalau nggak bisa tidur langsung ini nyetel lagu begadang jangan begadang tidur. Jadi tahu itu ya, nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Atau kalau saya malah yang bikin nggak bisa tidur lagi kalau dengerin yang nyanyi itu istri, susah tidur tuh. Karena kayak gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Mbak Udi, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Salah satu ini kita akan kehadiran narasumber wanita juga. Yang kedua, keluhan adalah saat kesurupan reaksinya meraung seperti macan, lidah menjulur seperti ada ular, dan juga ada siluman di dalam tubuh. Dan ular kera. Aduh, Pak Ustadz, Udah lama masalahnya. seperti apa, jangan kemana-mana, tapi selamat kolbu sejuka hati. amalan yang mengunci. Nah, amalan dari mana? Saya sudah hafal. Pasti diambil dari surat-surat dalam Quran yang memang dulu dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala. Nah, itu aja. Jadi secara harfiah begitu. Iya, maksud. Paham ya? Paham. Itu nggak perlu harus lihat, nggak perlu. Pakai nalar aja otak. Kenapa pakai otak? Ya kita diberi otak itu untuk berpikir, kan gitu ya. Sudah berdoa kepada Allah, minta adu berhenti selamat. Tapi masih gini. Coba sekarang kita coba tes. Mbak Bella, Coba. mulai hari ini jika ada kesalahan niat di dalam membaca Quran, niatnya bukan lillahi ta'ala tetapi hanya untuk duniawi, untuk ngobatin, untuk nyembuhin, jika itu salah di hadapan Allah, istighfar. Mbak Bella istighfar. Ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah jika aku salah niat. Ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Mulai hari ini aku di dalam membaca Al-Quran niatku lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Gitu. Iya, memang inilah ilmu Allah sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, banyak tanda ya. Nggak apa-apa. Ini baru proses dia. Ya begitu. Iya. Jadi orang itu biar paham bahwa membaca Quran memang niatnya harus satu lillahi ta'ala. Ayat Quran itu benar. Jangan membodohi diri sendiri atau jangan melawan Allah. Ini hanya berdoa kok. Saya nggak ngapa-ngapain. Beliau Mbak Bella ini saya melihat ini imannya bagus. Jadi Allah hanya melihat iman beliau aja. Jadi kalau imannya bagus cukup kok doa gitu. Nggak ada berontakan, rasanya sudah kecil-kecil sekali. Iya, Oke. sedikit. Oke. Alhamdulillah. Mbak Bella bisa berdiri sekarang, coba kita coba bisa berdiri. Nah, inilah pembuktian dari ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu tidak bohong. Makanya nggak gerak. Tangannya anteng ya. Ada keinginan untuk gerak-gerak lagi, Ngobel. Ya Allah. Nah, itulah pembenaran. Ayat Quran itu nggak bohong.
Ya, yang bohong itu orang-orang di sono-sono yang dia tidak mau, dia diberi otak oleh Allah Ta'ala, tidak dipergunakan untuk berpikir. Di sini di zaman kolbu banyak sekali ilmu yang dari Allah Ta'ala belum terkuak. Siapapun orangnya, mau dari Indonesia, mau dari Cina, mau dari Eropa, mau dari Turki, mau dari Mesir, mau dari Arab, silahkan belajar. Nggak apa-apa kok, semua ini saudara saya. Belajar agar nanti di akhirat itu ingat, jangan sampai masuk neraka. Ya, hanya itu aja ya. Mbak Bella, Alhamdulillah. aminkan doa saya. Ya, silakan. Fokus ya, Mbak ya. Pemirsa di rumah, jika ada pemirsa di rumah yang kasusnya seperti Mbak Bella, boleh ikut mengaminkan apa yang kita ketahui dari Mbak Bella. Di sini ada ilmu dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Kita harus mengakui Allah itu betul-betul maha besar, maha mempunyai ilmu. Ini baru ilmu kecilnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Bella Puspita, memohon kepadamu agar sakit yang diderita Mbak Bella Puspita beberapa tahun belakangan ini dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Bella Puspita dari kesalahan dan dosa-dosa Mbak Bella Puspita ya Allah, yang melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Bella Puspita seperti kesurupan dan gerak seluruh tubuhnya disebabkan karena banyaknya sihir, teluh santet dan guna-guna yang dipasang, dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita melalui mantra-mantra yang ada di kepalanya Mbak Bella Puspita, yang ada di punggungnya Mbak Bella Puspita, yang ada di dada dan perutnya Mbak Bella Puspita, yang ada di kakinya Mbak Bella Puspita, dan juga tumbal yang ada pada Mbak Bella Puspita ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu sihir, teluh santet dan guna-guna serta tumbal yang ada di tubuhnya Mbak Bella Puspita, yang ada di perutnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hancurkan semua mantra-mantra sihirnya ya Allah. Amin. Dan hancurkan pula ilmu-ilmu dari dukunya yang dipasang di tubuhnya Mbak Bella Puspita untuk mengawasi Mbak Bella Puspita. Hancurkan ilmu dukunya dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh santet guna-guna serta tumbal yang ada dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita ada mantra dan benda goib ya, akhirnya banyak sekali jin masuk dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita, aku mohon kepadamu hancurkan mantra dan benda goib yang akhirnya jin masuk dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita. Hancurkan mantra dan benda goib yang ada dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kuasamu, dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh peralatan-peralatan sihir, mantra-mantra sihir yang mengenai Mbak Bella Puspita, baik yang ada di rumahnya Mbak Bella Puspita maupun di tempat dukunya ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra dan benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mbak Bella Puspita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukun-dukun yang menyerang Mbak Bella Puspita, dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Bella Puspita, aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan dukun-dukun yang menyerang Mbak Bella Puspita, selamatkan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga banyak sekali ilmu-ilmu pengobatan-pengobatan musyrik, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW, dan juga hancurkan seluruh ilmu-ilmu musik yang dikawinkan dengan Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan kuasamu, dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, cabutlah seluruh ilmu sihir, terus santet dan guna-guna serta tumbal yang ada dalam tubuhnya Mbak Bella Puspita, yang menguasai perut, yang menguasai dada, yang menguasai punggung, yang menguasai kepalanya Mbak Bella Puspita, otak kecilnya Mbak Bella Puspita, dan juga motoriknya Mbak Bella Puspita, dan juga yang ada di kaki. Keluarkan semuanya yang ada di seluruh tubuhnya Mbak Bella Puspita, khususnya di kepalanya ya Allah. Keluarkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Jika ada yang melanggar, jika ada yang membangkang tidak mau keluar, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Bella Puspita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Bella Puspita ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Bella Puspita ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Bella Puspita bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan ketauhidannya Mbak Bella Puspita dan takwanya kepadamu ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian
Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf, mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.